Selamat datang di EMA Education. Tes 1 2 3 dicoba. Ya, selamat datang di channel EMA Education ya. Jadi kali ini kita akan belajar Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Nah, ini ya. Jadi kita akan belajar pivot tabel. Bagaimanakah cara membuat pivot tabel dan penjelasannya? Oke ya, langsung kita mulai. Apa itu pivot tabel? Jadi pivot tabel dalam bentuk paling dasar. Pivot tabel mengumpulkan data dan merangkumnya sehingga Anda dapat memahaminya tanpa perlu menulis rumus. Ini adalah data sebelah kiri ini ya. Terus yang sebelah kanan ini adalah pivot tabelnya, contohnya ya. Lebih sederhana, jadi merangkum dari data tersebut. Misalkan di sini adalah tanggal, terus kemudian ada pembeli. Kalau ingin memunculkan dua data, ayah membeli berapa, ibu membeli berapa, itu bisa pakai pivot tabel. Ayah ibu ini bisa kita akumulasikan menjadi cabang ya, misalkan cabang Surabaya, cabang Mojokerto gitu ya, atau beberapa langganan kita gitu. Terus nanti totalnya di sini. Jadi ada di bagian pivot tabel. Oke, berikutnya. Nah, ini pivot tabel tadi yang sederhana. Sekarang ini pivot tabel yang lebih rumit. Jadi ini memunculkan lebih banyak data. Jadi bisa tahu ayah total beli berapa, ibu berapa, Kelly juga berapa. Terus bahan bakar yang total dibeli itu siapa saja yang beli bahan bakar, siapa saja yang beli buku, makanan. Jadi tahu ya ayah ini beli apa saja gitu. Misalnya kita ingin mencari data tentang ayah, tentang toko kita yang bernama misalkan Solikin gitu ya. Solikin itu pernah beli apa saja. Kalau kita mau mengaudit atau menelusuri bahan bakar itu laku apa enggak, dibeli orang-orang atau enggak, bisa juga pakai pivot tabel. Nah, dari sini kan kelihatan kalau hanya ibu-ibu yang beli bahan bakar. Seperti itu. Nah, ini dari data tersebut kita bisa mengevaluasi sebuah perusahaan gitu ya. Yang barang mana yang sering dibeli dan yang beli itu siapa. Lanjut di. Nah, jadi ada juga pivot chart, jadi yaitu cara yang lebih visual untuk merangkum dan memahami data. Kita tidak akan membahasnya, tapi untuk saat ini cukup ketahui bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Jadi ini namanya adalah pivot chart ya, merangkum dan memvisualisasikan data ini. Jadi pivot chart itu ada di bagian chart ya. Masuk ke bagian insert chart. Nah, ini ya. Ini namanya adalah chart ya. Diagram gitulah ya. Terus kemudian, namun mari kita kembali lagi. Oke. Langkah pertama membuat pivot tabel yang baik adalah memastikan bahwa data dalam kondisi baik. Maksudnya bagaimana? Jadi pastikan tidak ada baris duplikat atau sel yang kosong gitu. Jadi nanti biar gak bingung ya. Misalkan kita cari datanya dulu, kita lihat datanya dulu. Kadang ada juga ibu ini U-nya 2. Itu sudah dianggap karakter lain ya. Jadi karena ada nambah nama di situ. Di sini di Microsoft Excel ini bukan AI ya. Sekarang kan zamannya AI. Ini masih zaman dulu ini, Microsoft Excel 2016. Sekarang kan 2024 akhir ya, mau 2025. Jadi yang perlu diingat, sebagian besar orang menggunakan istilah kolom, namun bagi pivot tabel kolom adalah bidang. Ingatlah hal ini selama tutorial. Jadi kolom itu adalah bidang. Nah, jadi ini adalah bidang ya, atau bisa kalau kalian biasanya familiarnya disebut kolom ya. Cuma di tutorial ini ya, di data ini sebutnya bidang. Bidang ini harus dijumlahkan. Jadi ini khusus angka, khusus dijumlahkan gitu ya. Berikutnya, jadi saya ini kalau bisa kalian jangan terlalu banyak buka aplikasi ya.
jumlah dari jumlah gitu ya. Saya undo ya. Nah gini guys, jadi perlu diketahui kalau pivot itu jumlah ini ditempatkan di value khusus di sini ya, khusus. Daripada bingung-bingung ya, bertele-tele penjelasannya, ini langsung saya Ctrl C, Ctrl N ya, Ctrl N, Ctrl V. Saya buat dokumen baru, oke? Ini desimalnya kebanyakan guys. Oke. Bagaimanakah cara membuat pivot tabel ya? Ini kita blok ya. Masuk ke insert lalu pivot tabel. Ini pilih from tabel ring ya. Klik. Di sini ada pilihan ke worksheet yang baru atau exiting worksheet, di luar worksheet. Kita buat ke worksheet baru aja dalam satu file ya. Nah, seperti ini. Sederhana guys. Tadi tutorialnya terlalu terlalu menjabarkan dengan lengkap. Jumlahnya ini dicentang ya, dia otomatis masuk ke sum value. Sini pembelinya dicentang. Jadi pembelinya hanya ada 3 ya. Terus kemudian masuk ke jenisnya dicentang. Seperti ini. Jadi ayah membeli ini ya, olahraga ini ya. Jenis olahraga, membeli olahraga. Olahraga itu makan. Ini misalkan saya rubah ya, olahraga menjadi sepatu. Enter. Di bagian pivotnya ini tidak berubah guys. Jadi harus diupdate guys ya. Gimana ini update-nya? Differ layout update. Coba ini saya geser. Wah, nggak berubah guys ya. Saya hapus, delete. Jadi makanya dipastikan dulu datanya ya. Jangan dirubah-rubah di pivot, tidak bisa soalnya. Insert pivot tabel, from tabel, new worksheet, oke. Jadi ini saya rename menjadi pivot ya. Pivot. Tadi ada suara hujan guys ya, terus gak jadi hujannya. Tabel utama. Untuk tombol cepatnya saya biasa pindah-pindahnya itu pakai tombol kontrol guys ya. Kontrol sama page down, page up untuk pindah worksheet. Sini jumlahnya dicentang. Terus kemudian pembeli dan jenis. Nah, ini ada data ya. Jadi bagian ini kalau misalkan dibalik, jenisnya taruh di kolom, pembelinya ditaruh di sini. Dibalik sama saja guys. Tergantung kalian mau di mana. Di bagian filter itu baru masuk ke bagian tanggal. Tanggalnya kita geser aja, langsung taruh di sini. Jadi ini ada tanggal ya. Kan ini kan tulisannya tanggal kan di sini ya. Jadi kita mau filter khusus tanggal berapa? Misalkan 17 Januari, oke. Pada 17 Januari hanya ayah yang membeli sepatu. Jadi inilah fungsinya pivot ya. Pivot, terus kemudian kita lanjut lagi untuk ke penjelasannya pivot ya. Nah, jadi ini pivot tabel mulai terasa menarik ketika Anda menambahkan kondisi yang membagi atau menguraikan bidang nilai atau kolom nilai ya. Jadi misalkan ini kami menambahkan kondisi di sini untuk membagi bidang nilai tertentu menurut pembeli gitu ya. Jadi ini masih bisa di filter guys, berdasarkan pembeli, berdasarkan ibu, ayah atau Kelly yang muncul gitu ya. Gitu ya kurang lebih ya. Memang kalau nggak langsung praktek sendiri itu agak rumit ya. Jadi kalau bisa kalian sambil praktek. Mari kita tinjau. Anda akan mengetahui cara membuat pivot tabel sebentar lagi. Namun mari kita tinjau konsep yang telah kami ajarkan sejauh ini.
Pertama, mulailah dengan data yang baik ya. Jadi jangan ada yang di merge guys ya. Jadi semua itu berurutan. Ini jangan ada yang di merge. Merge buat yang nggak tahu, di merge itu merge center gini loh guys ya. Ini di merge center akhirnya membuat dua kolom itu atau dua kotak itu tergabung jadi satu gitu ya. Pivot table tidak bisa digunakan untuk data tersebut. Nah, sekarang ini adalah sebuah bidang baris menguraikan pembeli, sebuah bidang nilai ini. Terus kemudian saat membuat pivot table dan dalam beberapa saat Excel mengamati data Anda, kemudian mencantumkan bidang menurut namanya di sini. Seperti tadi yang saya jelaskan, jangan lakukan sekarang, tetapi dalam beberapa langkah Anda akan bekerja dengan pivot table. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat bidang nilai. Jadi yang bagian jumlah ini diseret ya ke nilai ya, seret ke bawah menuju nilai. Seperti yang saya jelaskan praktek tadi. Setelah Anda menyeret bidang ke area nilai, maka akan muncul seperti ini. Ini kalau klik 2 kali, dia akan langsung kembali ke data guys ya, memunculkan data. Saya undo. Jadi ini adalah pivot yang kita bikin ya. Kita munculkan all ya. Misalkan di sini grand total ibu, saya klik 2 kali. Dia akan membuat tabel secara otomatis tanpa kita bikin dari awal ya, khusus data tentang ibu, transaksinya ibu. Jadi ibu itu membeli sebanyak 3 bahan bakar. Jadi kita nggak perlu sortir-sortir lagi dalam orang tersebut gitu ya. Nanti dia akan bikin otomatis menggunakan pivot, tinggal klik 2 kali doang. Setelah itu membuat nilai akan menjumlah bidang jumlah dan membuat pivot tabel kecil seperti ini. Oke. Kemudian Anda memerlukan kondisi untuk membagi bidang nilai. Jadi pembeli diseret ke bagian baris. Lalu hasilnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah di sini bekerja dengan daftar bidang pivot tabel. Di bagian bawah di sebelah kanan adalah area pivot tabel. Klik di mana saja dalam area tersebut, nanti pivot tabel juga akan muncul. Kalau kliknya di luar ya hilang dia. Daftar bidang pivot tabel akan muncul di sebelah kanan. Kanan ini ya. Jika tidak muncul, klik kanan pada area pivot tabel lalu tampilkan daftar bidang. Show file list gitu ya. Seret bidang jumlah ke area nilai. Seret bidang pembeli ke baris seperti itu. Setelah langkah 3 dan 4 selesai, Anda mungkin harus melebarkan kolom untuk melihat semua teks dan angka dalam pivot tabel. Di langkah berikutnya Anda akan membuat pivot tabel dari awal. Ketika melakukannya, ingatlah hal ini, Excel meletakkan pivot tabel di lembar baru yang terpisah di sebelah kiri lembar kerja saat ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia akan ada di worksheet yang baru. Membuat pivot tabel dari awal. Jadi ini untuk prakteknya ya. Seperti yang tadi ya, saya ulangi. Saya blok, klik di mana saja di dalam data di bawah ini. Oke, klik di sini ya. Lalu ke pivot, pilih. Ingatlah bahwa setelah langkah keempat, sebuah lembar baru akan dibuat. Setelah itu seret jumlah ke area nilai dan pembeli. Di bagian atas Excel, klik tab sisipkan atau insert ini ya. Dia pakai bahasa Indonesia guys, tutorialnya. Kemudian klik pivot tabel. Dalam kotak dialog yang muncul, klik OK. Form sebenarnya nggak langsung klik ini loh guys. Nah, terus dia nanti akan menyeleksi sendiri, langsung di OK. Ini ya, geser ke value, tanggalnya taruh sini, pembelinya di sini, jenisnya di sini. Jadi buat contoh aja. Kalau kita klik 2 kali, dia buat tabel sendiri dan worksheet sendiri. Oke guys ya, sekiranya gitu aja ya
penjelasan pivot tabel di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, sampai jumpa. Knowledge Teknologi Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari EMA Education.